Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas I kelompok 2 program studi gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan ingin mempersembahkan video wawancara kami. Selamat menyaksikan. Ya Bebu, bisa perkenalkan dulu diri kita sebelum kita mulai wawancaranya. Perkenalkan, nama saya Kurniasari SPDGR. Saya salah satu guru di UPT SPF SD Impres Macini di Jalan Kerung-Kerung yang mengajar di kelas 5 SD. Terima kasih. Terima kasih, saya mulai. Apa yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata Indonesia? Kata Indonesia kan kita terbagi atas dua kata. Intinya Indonesia itu lebih dikenal dengan banyaknya kepulauan, tentu dengan ragam ras, suku, agama, bangsa dan bahasa. Jadi kalau mendengar kata Indonesia pasti lebih dominan ke budayanya dan agamanya. Terima kasih. Pertanyaan kedua, bagaimana dampak positif dan negatif ketika budaya asing masuk ke Indonesia melalui globalisasi dalam aspek ekonomi, sosial budaya dan aspek politik? Dalam bidang ekonominya itu tentu banyak membantu ya. Tentunya kayak contoh paling di bidang pertanian. Misalkan tentu dapat membantu dengan adanya globalisasi, dapat membantu para petani yang tadinya cuma sedikit atau lebih banyak memakai tenaga fisik sendiri, sekarang bisa dibantu dengan adanya alat teknologi. Terus kalau kebudayaan, tentu yang kemarin kita budayanya Indonesia itu dikenal dengan budaya tabe dulu ya. Sekarang itu karena maksudnya globalisasi, mungkin adanya dari efek luar atau orang-orang yang datang ke Indonesia, budaya itu agak berkurang ya. Misalkan kalau kita dulu, saya di lingkungan kalau ada guru yang berbicara atau guru yang berbicara depan kelas, kita itu takut untuk lewat ya. Atau sekedar mau lewat tabe permisi. Sekarang itu anak-anak lalu lalang saja tanpa permisi atau tabe sama gurunya terlebih dahulu itu. Terus kalau di teknologi tentu membantu kita, yang tadinya kemarin cuma handphonenya sekedar telepon biasa, sekarang bisa WA, bisa browsing di Google, mencari sesuatu dengan mudah. Bahkan soal pun kita dapat menjawab dengan mudah dengan adanya globalisasi. Terima kasih. Terima kasih Bu. Pertanyaan ketiga, apakah fenomena tersebut mengakibatkan masalah neopolitisme, konsumerisme, budaya populer dan kerusakan lingkungan? Tentu dengan adanya era globalisasi yang masuk dan efek dari banyaknya yang masuk ke Indonesia tentu membawa efek tentunya ya. Terutama yang lagi viral itu sekarang, banyaknya orang ikut-ikutan gaya hidup yang mewah tanpa melihat posisinya, atau banyak orang yang sekedar mau dilihat tampil wah tapi ekonominya rendah, banyak ya begitu ya. Mau tampil beda dari temannya tapi ekonomi tidak memadai. Tentu banyak efek ya yang bisa kita dapat dari adanya era globalisasi, terutama di bidang gaya hidup ya. Gaya hidupnya terutama berbeda. Banyak orang yang mau ikut-ikutan gara-gara mau mungkin HP yang lebih wah seperti ya merek itu, tapi kemampuan orang tuanya tidak memadai. Banyak anak juga yang tidak mengerti kalau misalkan orang tuanya tidak bisa tapi anaknya mau, mereka memaksa, bahkan orang tuanya harus bekerja luar biasa di luar sana untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi saya rasa kalau efek negatifnya ada ya, tentu ada juga efek positifnya, tapi tergantung dari cara kita itu memandang bagaimana era yang masuk ke Indonesia, era globalisasi yang masuk, kita ambil positifnya saja, yang negatifnya jangan diikuti. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa jurusan gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Mungkin Ibu bisa sedikit memperkenalkan diri. Oh iya,
Iya, jadi saya di sini guru, salah satu guru kelas 3B atas nama saya Ibu Sunarsi, SPD MPD. Eh, saya juga merangkap di sini sebagai tenaga administrasi sekolah. Terima kasih, Bu. Apa yang terlintas di pikiran Ibu ketika mendengar kata Indonesia? Iya, jadi ketika Ibu mendengar kata Indonesia, Indonesia itu sebuah negara. Nah, di mana negara Indonesia itu luas. Eh, Kenapa dikatakan luas? Karena terdiri dari beberapa pulau, pulau-pulau besar dan banyak juga pulau-pulau kecil. Dan Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya. Nah, di mana budaya itu tersebar di seluruh Nusantara. Jadi mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu beribu-ribu budaya bangsa Indonesia itu. Jadi Indonesia itu di luar terkenal dengan budayanya, dengan keanekaragaman budayanya, adat istiadatnya, itu menurut saya. Baik, selanjutnya Bu, bagaimana dampak positif dan negatif ketika budaya asing masuk ke Indonesia melalui globalisasi dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan aspek politik? Oke. Jadi dampak positif ketika budaya asing masuk ke bangsa kita, negara kita Indonesia, dampak positifnya itu mungkin kita ambil dengan budaya asing, kita ambil positifnya aja ya, mungkin dari berpakaian, dari desain desain atau model, untuk budaya, misal budaya seni. Nah, itu. Jadi kita bisa memilah yang positif, itu banyak juga sih yang bagus budaya asing. Jadi dari desain desain yang terkenal, mungkin desainer yang terkenal, nah itu kita bisa manfaatkan cara mereka, mode berpakaiannya bagaimana, terus dari seni tarinya mungkin kita bisa modifikasi dengan budaya kita. Jadi makanya terciptalah sekarang banyak seni tari kreatif. Nah, itu karena memodifikasi budaya asing tapi dari budaya seni. Nah, itu. Jadi makanya sekarang itu banyak kita lihat seni tari kreatif ya. Nah, itu karena memang melihat dari budaya-budaya asing dari luar. Nah, terus untuk dampak negatifnya, dampak negatif dari budaya asing, misal eh, budaya asing yang misal seperti kayak pergaulan bebas atau dengan pergaulan kayak LGBT, itu kan budaya asing yang memang tidak patut ditiru. Nah, itu. Jadi dampak negatifnya bagi generasi bangsa itu dengan masuknya budaya seperti itu yang tidak bisa dipilah-pilah, itu bisa berdampak ke anak-anak bangsa untuk mereka bisa meniru. Nah, jadi untuk sekarang eh, tirulah budaya asing yang memang betul-betul bermanfaat dan bisa kita modifikasi untuk perkembangan budaya kita. Nah, jadi bagaimana sampai budaya asing itu masuk, tapi kita memodifikasinya ke hal-hal yang baik. Gitu. Terima kasih. Iya. Selanjutnya, menurut Ibu, apakah fenomena tersebut mengakibatkan masalah nepotisme, konsumerisme, budaya populer, dan kerusakan lingkungan? Oke. Nah, jadi kenapa budaya tersebut bisa berdampak kepada kerusakan lingkungan, popularitas? Nah, itu
bisa mempengaruhi kerusakan lingkungan, bisa mempengaruhi yang lain, eh, selama budaya asing itu tidak disortir dulu, tidak dipilah-pilah dulu, itu bisa mempengaruhi kerusakan lingkungan, terutama lingkungan anak-anak kita ya, yang memang sekarang lagi zaman mereka dengan kebebasan men-share informasi dari luar lewat gadget. Nah, itu. Nah, jadi tugas kita lah sebagai pendidik, bagaimana caranya kita untuk mengarahkan siswa kita dari segi hal pemanfaatan gadget untuk mereka. Jadi sebisa mungkin kita mengarahkan siswa bagaimana menggunakan gadget yang bermanfaat lah untuk mereka. Ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Baik Ibu, sebelum mewawancara kami mohon kepada Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku dari kampus UNM Makassar atas kunjungannya sebagai mewawancara di sekolah kami, yaitu UPT SPF SD Impres Silalan ini. Terima kasih. Sebelum saya memberikan jawaban atau pertanyaan yang terpaparkan ke saya, pertama-tama pertanyaan yang dilontarkan kepada saya yaitu bagaimana Bapak Ibu terlintas di pikiran kami ketika mendengar kata Indonesia. Nah, kalau menurut pendapat saya, kalau memang itu dari kata Indonesia, pertama-tama saya bangga sebagai orang Indonesia dan saya merasa merasa cinta tanah air, yaitu tanah air Indonesia yang kita memakai bahasa yaitu bahasa Indonesia. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana dampak positif dan negatif ketika budaya asing masuk ke Indonesia melalui globalisasi dalam aspek ekonomi, sosial budaya, dan aspek politik menurut Ibu? Nah, menurut saya tentang aspek budaya yang masuk ke Indonesia, khususnya budaya dari luar, ekonomi dari luar, sosial, budaya, dan aspek politik. Pertama-tama kita Indonesia. Di Indonesia ini, makanya jangan dihilangkan budaya-budaya kita. Contoh, di sekolah kita ini muncullah yang dikatakan pembelajaran budaya, sosial, dan kewirausahaan. Itulah yang diistilahkan sekarang di KUMER, yaitu kurikulum merdeka, muncullah pembelajaran P5. Dulu SBK, tetapi sekarang muncul pembelajaran P5 supaya anak-anak budayanya tidak dihilangkan. Maka dari itu kita khususnya Indonesia jangan dihilangkan budaya-budaya yang ada di Indonesia, budayanya, sosialisasinya, dan politik. Yaitu politik apa? Jangan politik yang bertawuran berapa, tetapi harus kita nampakkan karakter yang berbudaya, nuansa Indonesia. Sekian. Baik Ibu, untuk pertanyaan terakhir, apakah fenomena tersebut mengakibatkan masalah neopolitisme, konsumerisme, budaya populer, dan kerusakan lingkungan? Sekarang ini Indonesia di mana-mana bukannya lingkungan yang dirusaki, tetapi di Indonesia ini kita ini paling demi tahun mengikis tentang budaya populer, apalagi kerusakan lingkungan. Di mana-mana sekarang muncullah pembangunan. Contoh di IKN muncul pembangunan, nah yaitu sudah dibilang diperbaiki, tetapi
muncullah kerusakan lingkungan. Kalau di dalam pendidikan kerusakan lingkungan itu neopolitisme, itu anak-anak sekarang sudah pintar, tidak sedikit-sedikit membulin teman-temannya, karena neopolitismenya itu yang tinggi dibanding dengan konsumerisme budaya. Dia hilangkan karakternya tetapi muncul karakter yang tidak diinginkan. Mungkin jawaban yang seperti itu sampai di situ dulu.